السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, kita dapat duduk bersimpuh fi baitin min buyutillah. Kita dapat duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala. Masya Allah. Ibu, tolong anaknya dikondisikan supaya tidak mengganggu yang lain. Masya Allah. Saya pikir TK ini, Masya Allah, bukan masjid nih. Baik. Baru mulai lupa kan tuh, subhanallah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu tambahkan nikmat dan karunia kepada diri kita, agar kita selalu bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i, agar kita selalu bersemangat untuk menuntut ilmu agama Allah ini. Karena berbagai macam fadilah, berbagai macam keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita mau duduk bersimpuh, ketika kita ingin duduk yang namanya untuk menuntut talabul ilmi syar'i, untuk menuntut ilmu agama. Berbagai macam fadilah, berbagai macam keutamaan yang akan kita dapatkan. Di antaranya adalah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis ke-86 dari sahabat Abi Umamah, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, dia tidak menginginkan ketika pergi ke masjidnya itu tidak ada niat kecuali belajar kebaikan, yakni belajar ilmu syar'i, ilmu agama, atau mengajarkan ilmu agama tersebut, illa ka ajri hajin, kecuali dia akan mendapatkan pahala orang yang beribadah ibadah haji. Tamma hajjatuhu, kata Rasulullah, dan hajinya sempurna. Bayangkan ikhwan, ini di antara fadilah ketika seseorang mau duduk bersimpuh fi baitin min buyutillah. Seseorang ingin duduk menuntut ilmu agama Allah. Kata Rasulullah, Pak, di antara fadilah, berbagai macam fadilah, di antaranya ini nih. Antum ketika ibadah haji berapa juta yang harus antum keluarkan? Berapa lama yang harus antum tunggu untuk dapat kuotanya nih, apalagi di Jakarta? Berapa tahun? 10-15 tahun. Ada 7-8 amalan yang ketika seseorang melakukan amalan tersebut dia akan mendapatkan pahala ibadah haji tamah, kata Rasulullah, sempurna. Di antaranya ini nih, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajril hajj tamma hajjatuhu. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak menginginkan ketika niatnya pergi ke masjid kecuali dia ingin belajar kebaikan, menuntut ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji sempurna hajinya, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, subhanallah.
maka jangan pernah untuk malas untuk menuntut ilmu syar'i. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman as-sunnah. Ikhwan fillah azakumullah, melanjutkan kajian kita tentang kutub al-usul ats-tsalatsa. Sebelum melanjutkan, ana ingin tanya review yang kemarin, tapi hanya satu hadis yang ingin ana tanyakan. Di bulan lalu anda katakan, anda sampaikan hadis yang hasan li ghairihi, diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan juga lainnya, dihasankan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, istahyu minallahi haqqal haya. Hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, nahnu nastahi walhamdulillah. Inna nastahi walhamdulillah. Kami termasuk orang yang malu, alhamdulillah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa kata Rasulullah? Laisa dzak, bukan itu maksudnya. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya, akan tetapi orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, an tahfazar ra'sa wa ma wa'a. Orang yang menjaga kepala dan apa yang dikandung kepada kepala tersebut, di dalam kepala tersebut. Wal batna wa ma hawa, dan dia menjaga perutnya dan apa yang berhubungan dengan rongga perut. Wal tadhkuril mauta wal bila, dan dia mengingat kematian dan juga kebinasaan, al bila. Wa man arada al akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang inginkan kehidupan akhirat, dia pasti akan meninggalkan kehidupan dunia. Dia akan meninggalkan perhiasan dunia yang megah ini. Faman fa'alu dzalika, kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan ini, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka dia sungguh telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Saya mau tanya, yang pertama, yang bisa silakan ambil bukunya, karena saya lupa tadi beli hadiah. Rasulullah SAW mengatakan di situ, antahfadzur ra'sa wa ma wa'a. Ketika engkau menjaga kepala dan apa yang dikandung dalam kepala tersebut, apa maksudnya? Angkat tangan yang tahu. Barulah anda jelaskan nih dalam syarah Tuhfatul Ahwadhi, syarah dari Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, disebutkan apa maksud dari antahfadzur ra'sa wa ma wa'a. Menjaga kepala dan apa yang terkandung dalam kepala tersebut. Apa maksudnya? Tenang, nggak apa-apa, nggak dimarahin kalau salah, nggak digebukin. Apa? Betul. Kita harus menjaga dua telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang maksiat. Kepalanya ya, kan tadi yang apa yang terkandungnya, betul, yang terkandungnya betul, mata, telinga, lisan dan lain sebagainya. Kita harus menjaga kesemuanya itu anggota yang berhubungan. Kepalanya apa? Menjaga kepala maksudnya apa? Kepalanya adalah menjaga supaya kita jangan berprasangka buruk pada orang. Kepala. Antum sholat sujud nggak? Apa maksudnya menjaga kepala? Tidak kita sujudkan kepala kecuali hanya kepada Allah. Tidak kita gunakan kepala ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tidak berbuat riya dalam ibadah kita ketika kepala kita nih. Tidak mendongakkan kepala kita karena sombong. Itu diantara kata ulama maksud dari menjaga kepala dan apa yang terkandung dalamnya. Barakallahu fiik. Fadhal ambil silakan hadiah. Yang kedua, wal batna wa ma hawa, dan menjaga perut dan apa yang berhubungan dengan rongga perut tersebut. Apa maksudnya? Menjaga perut. Antum punya perut enggak, akhi? Apa maksud menjaga perut dan apa yang berhubungan dengan rongga perut? Apa maksudnya? Mana tangannya? Menjaga makanan, tidak makan dalam perut, tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali hal-hal yang halal, tidak makan yang haram. Kemudian apa yang berhubungan dengan rongga perut? Kemaluan, betul. Yang lain selain kemaluan disebutkan tangan, kaki dan juga
hati. Barakallahu fiik. Silakan ambil. Dapat ada bukunya? Enggak ada. Nanti insyaallah ambil setelah Isya. Wal tadhkuril mauta wal bila, dan mengingat kematian dan juga kebinasaan. Apa maksud al bila, kebinasaan di situ? Apa maksud? Selalu mengingat kematian dan juga al bila, kebinasaan. Apa maksudnya? Fadhal. Hah? Hari akhir lah. Setelah kematian di mana kita? Alam kubur. Ada yang dapat berarti. Setelah kematian kita berada di alam barzakh. Mengingat tentang kematian dan juga alam kubur, alam barzakh. Itu maksud dari selalu mengingat kematian dan juga alam kubur. Baik, ikhwan fillah, azakumullah, silakan buka halaman ke 50 atau halaman 22. Bahasa Indonesianya halaman 22, kalau bahasa Arabnya halaman 50. Wa arkanuhu sittah, dan rukun-rukunnya ada 6. Maksudnya rukun iman. An tu'mina billah, hendaklah kalian beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan juga rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan juga beriman kepada takdir baik dan juga takdir buruk. Yang pertama kita bahas tentang antu'mina billah, hendaklah kalian beriman kepada Allah. Ana pernah bahas ini, ikhwan. Para ulama mengatakan ketika seseorang beriman kepada Allah, di situ terkandung 4 perkara, mengandung 4 perkara. Ketika kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, mengandung 4 perkara. Apa saja? Silakan. Angkat tangannya yang tahu. Pernah ana bahas di sini. Dan penebasan masih buku ini nih. Ketika kita mengatakan antu'mina billah, kata para ulama, mengandung 4 perkara. Baru dikatakan seseorang beriman kepada Allah. Apa saja itu 4? Hah? Salat. Beriman kepada Allah harus ada 4 konsekuensinya, harus ada 4 perkara ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah. Apa saja tuh? Harus mengimani pertama, harus mengimani kedua, harus mengimani 3, keempat. Apa saja? Fadhal. La. Fadhal. Barakallahu fiik. Yang pertama, al-iman biwujudillah, mengimani Allah itu ada, wujudnya Allah ada. 1. Yang kedua, mengimani tentang rububiyah Allah, bahwa Allah azza wajalla satu-satunya pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta ini. Ketiga, mengimani tentang uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah, ifradullah ta'ala bil ibadah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah semata. Yang keempat terakhir, barakallahu fiik, mengimani tentang asma wa sifat Allah, tentang nama-nama Allah yang maha indah dan juga sifat-sifat Allah yang maha tinggi, bahwa Allah mempunyai nama-nama yang indah dan Allah mempunyai sifat-sifat yang maha tinggi. Ini 4, ikhwan. Ini akan kita bahas. Yang pertama, kata para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-iman billah yatadamman arba'ata umur. Iman kepada Allah harus mengandung 4 perkara ini. Yang pertama, al-iman biwujudillahi ta'ala, beriman tentang adanya Allah. Allah itu ada. Allah itu ada, beriman tentang adanya Allah. Ini yang pertama. Ingat-ingat ya, ikhwan. Ketika kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, maka kita harus punya 4 ini nih. Harus ada konsekuensi 4 ini nih. Yang pertama, beriman bahwa Allah itu ada. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qad dalla ala wujudihi ta'ala, dan dalil, bukti menunjukkan tentang Allah ta'ala itu ada 4. Yang pertama, dalilul fitrah,
dalil fitrah, bukti fitrah manusia. Yang pertama nih, dalil fitrah, yaitu bukti fitrah manusia. Yang kedua, dalilul aql, dalil akal, bukti akal manusia, bukti akal manusia. Yang ketiga, dalil syara', dalil syariat, yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Agama ini, syariat ini nih, begitu banyaknya jelas. Dan yang keempat, dalilul his, bukti tentang panca indera kita nih. Nanti insyaallah ta'ala akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin, yang pertama dalilul fitrah, mengenai tentang biwujudillah, tentang wujudnya Allah, tentang adanya itu Allah. Ada Tuhan yang namanya Allah tabaraka wa ta'ala, yang wajib kita sembah satu-satunya semata, nggak ada yang lain. Dalil fitrah yang pertama, yaitu setiap manusia fitrahnya, manusia yang fitrahnya masih lurus, maka insyaallah ta'ala fitrahnya akan mengakui bahwa ada Tuhan yang namanya Allah. Tidak mungkin yang namanya bumi ini atau langit ini, alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Fitrah, ikhwan, fitrah manusia, siapapun dirinya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, kullu maulud, setiap bayi yang lahir, yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Para ulama menjelaskan berbagai macam di sini. Di antaranya fitrah maksudnya di sini setiap bayi yang lahir dalam keadaan Islam, tahu tentang ada zat, ada Tuhan yang namanya Allah. Ini fitrah, dalil fitrah kata Syekh Utsaimin. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah Islam. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, yang menjadikan bayi ini, anak ini Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi awalnya bayi itu apa? Islam, fitrah. Ini dalil fitrah pertama kata Syekh Utsaimin. Dalil kedua, dalilul aql, tentang dalil akal. Bahwa setiap manusia kata Syekh Utsaimin, akalnya yang masih lurus, akal yang belum insyaallah belum tercampuri dengan berbagai macam fitnah syubhat, maka insyaallah ta'ala dia akan berpikir bahwa tidak mungkin bumi ini, tidak mungkin langit ini, tidak mungkin jagat raya ini, tidak mungkin alam semesta ini tercipta dengan sendirinya atau menciptakan sendiri, nggak mungkin. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Najm, dalam surat An-Najm ayat yang dalam surat At-Tur ayat yang ke-35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa asal usul atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu arda, seorang sahabat Nabi SAW yang ketika dibacakan ayat ini di Makkah, beliau masih kafir Quraisy. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, apa kata Jubair? Lihat, orang yang akalnya masih lurus ya ikhwan, fitrahnya masih bagus. Apa kata Jubair bin Mut'im? Ketika aku mendengar Muhammad membacakan ayat ini, seakan-akan hatiku yatir, seakan-akan hatiku terbang luar biasa. Dan itu awal mula Allah Azza wa Jalla memberikan hidayahku untuk masuk kepada Islam. Lihat, orang menggunakan akalnya, fitrah dan akal. Gak mungkin yang namanya ada pohon, ada tanaman, ada laut, sungai, gunung, langit, bumi, dan lain sebagainya. Apa yang di jagat raya ini kemudian tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Kalla thumma kalla, enggak mungkin. Maka ini dalil akal yang sangat kuat. Ini dalil tentang akal. Yang ketiga, dalil syara', dalil tentang syariat, dalil agama ini. Jelas kita bisa tidak usah singgung karena terlalu banyak ayat yang menjelaskan tentang bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur alam semesta, satu-satunya yang menguasai alam semesta ini. Yang keempat, dalil his, itu dalil tentang panca indera. Kata Syekh di sini, amma adillatul his ala wujudillah fi man wajhain. Tentang dalil panca indera bisa dikategorikan tentang dua hal. Yang pertama, annana nasma'u wa nushahidu min ijabatid da'in. Sesungguhnya kita mendengar dan menyaksikan tentang diijabahnya doa orang yang berdoa, tentang dikabulkannya doa orang yang berdoa, wa ghauthil makrubin,
dan diberikan pertolongan orang yang dalam keadaan sulit luar biasa. Ma yadullu dalil qati'ah ala wujudihi ta'ala. Maka ini menunjukkan dalil yang sangat tegas bahwa adanya Allah sebagai Tuhan. Adanya Tuhan yang bernama Allah. Ini dalil panca indera yang pertama. Yang kedua kata Syekh, anna ayatul anbiya, tentang mukjizat para nabi. Jadi panca indera terbagi menjadi dua. Dalil panca indera terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Tentang kita mendengar atau menyaksikan orang-orang yang diijabah, yang dikabulkan doanya, dan mungkin kita termasuk. Dan yang kedua, orang-orang yang mendengar dan juga melihat tentang apa? Mukjizat para nabi depan mata kepala mereka. Kafir Quraisy melihat depan mata kepala mereka ketika Rasulullah membelah bulan. Kafir Quraisy tahu ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, tahu. Dan kita juga mendengar tentang kisah-kisah mukjizat para nabi. Bagaimana Nabi Musa ketika tongkatnya memakan semua penyihir dari ular-ular penyihir Fir'aun tersebut. Bagaimana Nabi Isa membangkitkan atau menghidupkan orang yang mati biiznillah, karena izin Allah, dan lain sebagainya. Mukjizat para nabi. Dari situ kita bisa lihat tidak mungkin tidak, kecuali Allah Azza wa Jalla menolong utusannya, menolong apa? Para nabi dan rasulnya. Ini dalilul his. Yang kedua, umuran yang kedua, tentang al-iman bi rububiyyatihi, tentang iman dengan rububiyahnya. Apa itu rububiyah? Rububiyah terambil dari kata-kata ar-Rabb yang artinya pemilik. Maksudnya, ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah, dia wajib menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik alam semesta ini, satu-satunya pengatur alam semesta ini, satu-satunya penguasa alam semesta ini, tidak ada yang lain. Rububiyah, ikhwan. Dan tentang rububiyah ini, ikhwan, kafir Quraisy pun meyakini tentang ini, ikhwan. Allah berfirman dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Dan jika engkau tanyakan kepada mereka, ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan apa? Allah. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zukhruf, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Dan jika engkau tanyakan kepadamu ya Muhammad, kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti akan mengatakan Allah. Fa anna yufakun. Maka bagaimana mereka bisa dipalingkan dari beribadah kepada Allah? Lihat, kafir Quraisy meyakini, ikhwan, tentang Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah Azza wa Jalla yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan lain sebagainya. Karena itu, ikhwani fiddin, azakumullah, saya pernah katakan apa? Kalau ada orang yang meyakini tentang bisanya manusia untuk menjadi pawang hujan, maka dia telah berbuat kesyirikan tentang rububiyah Allah. Dia telah berbuat kesyirikan tentang rububiyah Allah. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat terakhir, surat 31 ayat 34, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Enggak ada orang yang tahu tentang kapannya datang hari kiamat. Dan enggak ada orang yang bisa menerka-nerka. Oh, ini berarti kenabian ini sekian. Nanti Khalifah Rasyidin tahunnya sekian. Kemudian Malikun Uzma sekian dan sebagainya. Berarti sekarang tinggal berapa tahun lagi? Sekitar segitu. Enggak ada, ikhwan. Enggak boleh seperti itu kata para ulama. Tidak boleh. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah, kata Allah. Jelas Allah katakan sesungguhnya hanya di sisi Allah tentang ilmu hari kiamat. Enggak ada orang yang tahu, siapapun, tidak ada makhluk yang tahu. La malakun muqarrabin wala nabiyyun mursal. Tidak malaikat yang dekat kepada Allah atau nabi yang diutus, enggak tahu sama sekali. Ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril apa? Mata sa'ah, kapan hari kiamat datang? Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidakkah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya? Dua-duanya enggak tahu maksudnya. Engkau dan aku juga tidak tahu tentang kapan itu hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, dan menurunkan hujan. Lihat ikhwan, dalam ayat ini ada 5 hal yang perkara Allah yang enggak mungkin manusia bisa nih. Yang pertama apa? Tahu tentang hari kiamat. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith, dan menurunkan hujan. Jadi enggak ada cerita ikhwan, itu zaman dulu ketika ada apa?
ada mau mendung pakai cabai, pakai bawang semua. Ya Allah musta'an, haula wala quwata illa billah. Ini syirik tentang rububiyah Allah. Bayangkan ikhwan, kafir Quraisy masih mengimani ini. Sekarang kaum muslimin ngaku Islam lebih parah daripada kafir Quraisy. Wa yunazzilul ghaits, kata Allah. Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, yang ketiga, dan mengetahui apa yang di dalam rahim. Apa yang ada di dalam rahim. Pertanyaannya, orang langsung bertanya, gimana datang USG, betul ya? Kan dia tahu tentang itu. Apa maksudnya? Kata para ulama ada dua jawaban di sini. Yang pertama, Syekh Utsaimin mengatakan, wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada orang yang tahu secara pasti apa yang dalam rahim tersebut. Yang pertama, secara pasti nggak ada orang yang tahu. Berapa banyak ketika seorang USG dan lain sebagainya, oh jelas nih sudah sampai 9 bulan dan sebagainya, anaknya laki. Ketika keluar apa? Perempuan. Tidak ada orang yang tahu tentang yang pasti tentang apa di dalamnya. Pasti ya, secara pasti. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, yang kedua, Allah Azza wa Jalla bukan cuma mengetahui ini laki atau perempuan dalam rahim, bukan itu. Tapi Allah Azza wa Jalla tahu tentang jenis kelamin, bagaimana jenis kelamin anak ini. Allah Azza wa Jalla tahu bagaimana anak ini mendapatkan asupan makanan. Allah Azza wa Jalla tahu bagaimana nanti dia akan lahir. Allah Azza wa Jalla tahu bagaimana ketika dia lahir akan menjadi fasik atau munafik atau Islam dan lain sebagainya. Ini ilmu Allah. Wahitun bikulli syai', meliputi segala sesuatu. Jadi bukan hanya tentang masalah USG dan lain sebagainya, tidak. Dua jawaban ya. Ilmu secara pasti tidak tahu manusia. Manusia hanya bisa menerka-nerka dari ilmu pengetahuan dan sebagainya, tidak tahu secara pasti. Yang kedua, bukan cuma itu, bukan cuma laki perempuan yang Allah tahu, tapi semua yang ada dalam rahim Allah tahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Yang keempat apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan manusia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan hari besok. Enggak tahu, ikhwan. Enggak tahu apa? Enggak tahu secara pasti, dia hanya bisa memperkirakan. Orang yang ketika dalam perusahaan memperkirakan dengan soksama luar biasa, oh pasti gol nih dan sebagainya. Qaddar Allah takdirkan tidak gol. Nggak tahu orang besok dia akan dapat apa, nggak tahu. Kewajiban kita hanya ikhtiar, doa sama Allah, tawakal, selesai. Tidak lebih dari itu. Makanya orang yang menerka-nerka depan, wah kamu ntar jadi seperti ini bagus nih ketika kamu berdagang, kalau kerja nggak cocok nih. Lebih parah lagi apa? Yang kerjanya bagus di darat nih, di air nggak cocok. So tahu. Haula wala quwata illa billah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, yang terakhir. Dan manusia tidak tahu di bumi mana Allah Azza wa Jalla wafatkan dirinya. Nggak tahu ya. Di mana Allah Azza wa Jalla wafatkan dirinya nggak tahu. Ini 5 hal. Ini rububiyah Allah diantaranya. Karena itu kewajiban bagi diri kita untuk meyakini tentang rububiyah Allah. Bahkan Fir'aun dan pengikutnya itu meyakini tentang rububiyah Allah nih. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Wajahadu biha, kata Allah, dan mereka berpaling ketika Nabi Musa dan Nabi Harun mendakwahkan Fir'aun dan juga kaumnya. Wajahadu biha, kata Allah, dan mereka berpaling, wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'ulma, dan mereka berpaling dalam keadaan zalim dan juga menyombongkan diri, walaupun hati mereka meyakini tentang kebenarannya. Allahu Akbar. Allah katakan apa? Fir'aun meyakini ada Tuhan namanya Allah, tapi karena sombong dan juga zalim dirinya, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Dia tahu, dan di antara dalil apa? Ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, dia mengatakan apa di penghujung akhirnya? Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Tahu ada Tuhan namanya Allah. Rububiyah. Ini fitrah ya kan, rububiyah. Karena itu ini yang kedua tentang ketika kita mengatakan antu'mina billah, kita beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Yang pertama beriman tentang wujudnya Allah, Allah itu pasti ada. Yang kedua tentang rububiyah Allah, Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah pemilik alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, al-iman bi uluhiyatihi, beriman tentang uluhiyahnya atau ubudiyahnya. Ifradullah ta'ala bil ibadah, beribadah kepada Allah semata, tidak mensyirikkan Allah sama sekali. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid
La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, ilah kalian adalah ilah yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali dirinya, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-18, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Azza wa Jalla bersaksi sesungguhnya Dia tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali dirinya, dan juga para malaikat, dan juga ahlul ilmi, orang yang berilmu. Nah, bahas ayat ini. Dan juga wa qa'iman bil qist, beriman dengan adil. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tauhid uluhiyah, ya ikhwan. Ini yang menjadi inti dakwah para nabi dan rasul. Ini yang menjadi pembeda antara seorang muslim yang benar dan seorang musyrik. Tadi tuh, kafir Quraisy meyakini tentang adanya Allah. Kafir Quraisy meyakini tentang rububiyah Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur dan sebagainya. Tapi yang ketiga yang paling penting, mereka jatuh. Apa itu? Tidaklah mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak. Mereka beribadah kepada Allah, di samping itu mereka juga beribadah kepada taghut. Kepada taghut. Karena mereka tahu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketika di depan para pemuka Quraisy, ketika pertama kali dakwah secara jahriyah, qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah tuflihu, maka kalian pasti akan beruntung, kalian pasti akan berbahagia dunia akhirat. Maka yang paling pertama menolak dakwahnya siapa? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Karena mereka tahu, kafir Quraisy tahu tentang kalimat la ilaha illallah, kan? Bukan nggak tahu. Berbeda dengan kaum muslimin sekarang nih, yang mereka tidak tahu makna dengan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Mereka tahu konsekuensinya ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka harus menghancurkan paling tidak 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Karena itu Allah abadikan dalam Al-Quran perkataan mereka apa? Dalam surat Sad ayat kelima, aja'ala al-alihata ilaha wahida. Apakah kami harus menjadikan Tuhan menjadi Tuhan yang satu, ya Muhammad? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya itu perkara yang sangat menakjubkan, perkara yang mengherankan. Uluhiyah. Ini yang membedakan antara muslim yang hakiki dan kafir, ikhwan. Tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Telah kita bahas berbagai macam anwa'ul ibadah, bentuk-bentuk ibadah. Tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Tidak beristighatsah kecuali hanya kepada Allah. Tidak bernazar kecuali hanya kepada Allah. Tidak menyembelih kecuali hanya kepada Allah, dan lain sebagainya, bentuk-bentuk ibadah tidak dia palingkan kepada selain Allah. Ini orang yang tauhid uluhiyahnya mantap, ikhwan. Dan ini inti dakwah para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ikhwan. 124.000 nabi, 313 rasul. Riwayat lain mengatakan 315 rasul, dakwahnya ini nih. Dakwah tauhid. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan manusia dari sesembahan selain Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-35, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat, kata Allah, rasulan, seorang utusan, seorang rasul. Apa tugasnya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah mereka menyembah Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan sesembahan selain Allah, menjauhi taghut. Ini inti dakwah para nabi dan rasul, ikhwan. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW alaihi wassalatu wassalam. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Dan berapa banyak kaum muslimin zaman sekarang yang tauhid uluhiyahnya ini rusak, ikhwan. Mereka tidak tahu ketika mereka meminta kepada kubur, ketika mereka bertawassul dengan kuburan, ketika mereka meminta kepada mayit, mereka nggak paham. Mereka hanya meyakini kami kotor dengan dosa-dosa, kami hanya menjadikan perantara antara orang soleh ini kepada Allah. Asyirku billah, ini syirik kepada Allah. Tidak boleh, kan? Ini yang menjadi apa? Menjadi kelemahan kaum muslimin zaman sekarang nih. Para sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dimenangkan dari kaum-kaum yang menyerang diri mereka, dimenangkan dari musuh-musuh Islam karena tauhid, bukan karena yang lain, bukan karena teknologi, bukan karena ekonominya, bukan, tapi karena akidahnya, tauhidnya mantap, ikhwan. Karena itu Allah tolong mereka.
Karena itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslim untuk belajar bagaimana mengokohkan tauhidnya. Sangat mengherankan luar biasa ketika seorang pemuda kaum muslimin, masya Allah, gagah luar biasa, ketika mau kencing malam harinya takut. La haula wala quwata illa billah. Mana tauhidnya ini, ikhwan? Ketika melewati area pekuburan naik motor takut, gak berani, nunggu pagi aja deh. Mana tauhidnya nih? Naqsun fit tauhid. Berkurang dalam tauhidnya, bayangkan. Karena kita tidak takut hanya kecuali kepada Allah tabaraka wa taala. Di lisan masya Allah, tapi ketika prakteknya kabur masya Allah. Itu yang ketiga. Allah azza wa jalla. Kemudian yang keempat, iman kepada Allah azza wa jalla. Yang keempat, konsekuensinya adalah al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman tentang asma dan sifat, atau yang kita kenal dengan masya Allah tauhid asma was sifat. Adzan dulu sebentar, kemudian Anda lanjutkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang keempat ya ikhwan, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman tentang asma wa sifat, tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Apa maksudnya? Itsbat ma atsbatahu Allah li nafsihi bi kitabihi. Menetapkan, maksud beriman kepada tauhid nama asma wa sifat maksudnya menetapkan itsbat, menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang sudah ditetapkan Allah untuk dirinya di dalam Al-Qur'an. Itsbat ma atsbatahu Allah fi li nafsihi bi kitabihi. Menetapkan nama-nama dan sifat Allah, menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an maksudnya. Jadi kita harus menetapkan apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an tentang nama-nama dan sifat Allah. Karena Allah Azza wa Jalla yang paling tahu tentang dirinya gitu. Allah mensifati dirinya dalam Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla mensifati dalam, sudah menetapkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan juga yang di dalam As-Sunnah. Menetapkan apa yang ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an untuk dirinya dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam As-Sunnah. Dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah di dalam As-Sunnah, dalam Al-Hadis. Dalam Al-Hadis. Min ghairi tahrif, tanpa tahrif.
Tahrif itu ta'wil, menyelewengkan maknanya dari makna aslinya. Tanpa tahrif, oleh sunnah nanti kita jelaskan. Menetapkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran, apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Hadits As-Sunnah, min ghairi tahrif, tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan dari makna aslinya. Itu tahrif, ta'wil. Wala ta'til, dan tanpa meniadakan nama dan sifat Allah. Jadi ada kaum yang tersesat dari jalan Allah ini meniadakan, mereka mengatakan Allah tidak punya nama dan sifat. Enggak ada sama sekali. Kalau seperti ini kufur, ikhwan, a'udzubillah. Atau mereka meyakini sebagian kemudian menghilangkan sebagian gitu. Enggak boleh juga, Mu'attilah. Jadi Mu'attilah, namanya kaum Mu'attilah ada dua, yang benar-benar menghilangkan semua nama dan sifat Allah, atau sebagian nama dan sifat Allah dia diambil kemudian sebagiannya dibuang. Dua-duanya enggak boleh. Tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan makna dari makna aslinya, tanpa ta'til, tanpa menghilangkan sifat nama dan sifat Allah, tanpa takyif, tanpa bertanya kaifiatnya, tanpa bertanya kaifiatnya, tanpa bertanya bagaimana sih sifat Allah yang seperti ini. Dan yang terakhir, tanpa tamthil, yakni tashbih, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. 4 ya. Menetapkan tentang nama dan sifat Allah yang telah Allah sifati dirinya dalam Al-Quran dan juga disifati oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah Al-Hadits, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Yang pertama, tahrif, ta'wil, tanpa menyelewengkan dari makna aslinya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Taha ayat ke-5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Nah, orang yang tahrif atau ta'wil, mereka tidak mengartikan istiwa itu istiwa bersemayam, tidak. Tapi mereka mengartikan istiwa itu istaula, menguasai arsy. Ini salah. Tidak pernah Rasulullah mengatakan yang namanya istiwa itu istaula, nggak boleh. Ini takyif, ini namanya tahrif atau ta'wil. Tanpa ta'til, tanpa menghilangkan tadi tuh, tanpa menghilangkan nama dan juga sifat Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran Allah mempunyai tangan dalam surat Shad. Khalaqtu biyadayya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah menyebutkan tentang tangan. Tidak boleh ketika seseorang, bukan begitu dong. Kalau begitu Allah sama dengan makhluknya. Tidak, bukan itu. Sehingga orang yang seperti ini mengatakan bukan tangan Allah maksudnya, itu maksudnya kekuasaan Allah dan sebagainya. Ini tahrif juga. Dan lebih parah, Allah nggak ada tangan. Lebih parah lagi, na'udzubillah, salah. Dan juga tanpa takyif, tanpa bertanya tentang kaifiatnya, bagaimana nih? Ada seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullah taala bertanya, "Ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa?" Ar-Rahman, Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy. Kaifa istawa? Gimana seistiwanya? Maka Imam Malik menundukkan kepalanya sampai ringketan luar biasa, berkucuran keringat, kemudian mengangkat kepalanya. Yang jawaban Imam Malik ini menjadi kaidah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu? Al-istiwa ma'lum, kata Imam Malik. Istiwa itu sudah tahu semua. Orang yang tahu bahasa Arab tahu itu apa istiwa. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya majhul, enggak dijelaskan sama Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah beristiwa, duduk, tidur dan lain sebagainya, enggak dijelaskan. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepadanya wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiat tersebut adalah perbuatan bid'ah yang mengada-ngada, tidak pernah dicontohkan oleh sahabat. Enggak pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, gimana sih istiwanya Allah? Enggak pernah. Makanya Imam Malik sampai berkucuran keringatnya, tidak pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini gitu. Al-imanu bihi wajib, beriman kepadanya wajib. Kemudian apa? Was-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang perbuatan ini seperti ini adalah perbuatan bid'ah. Wa ma araka illa dhallan, dan aku tidak melihatmu kecuali di atas kesesatan. Kemudian Imam Malik menyuruhnya pergi dari majelisnya. Kenapa? Karena orang ini memberikan tashkik, memberikan syubhat kepada orang-orang yang lain, sehingga bahaya bibit-bibit kesesatan diusir oleh Imam Malik dari majelisnya. Bayangkan ikhwan, sampai seperti itu. Dan yang terakhir, tanpa tamthil, tanpa tashbih, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi Maha melihat.
atau ayat yang sering kita dengar atau ayat yang sering kita baca, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Nggak ada yang sama. Tadi itu Allah sebutkan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah dan lain sebagainya. Nggak sama tentang wajah Allah dengan makhluknya, nggak sama tangan Allah dengan makhluknya, beda. Kalau manusia sama hewan saja tangannya beda, apalagi makhluk sama sang Khalik. Kaki meja sama kaki manusia aja beda, apalagi kaki manusia sama sang Khalik. Kita hanya disuruh untuk diperintahkan menetapkan Allah punya ini, selesai. Tanpa kita tahrif, tanpa kita selewengkan maknanya dari kebenarannya, dari yang benar, dari makna aslinya gitu. Tanpa kita ta'til, tanpa kita menghilangkan nama dan sifat Allah, tanpa kita takyif, tanpa kita bertanya kaifiatnya, bagaimana sih sifat Allah yang seperti ini, nggak boleh. Dan juga tanpa tamthil, tanpa tashbih, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini kewajiban, dan ini yang paling banyak luar biasa di kaum muslimin di Indonesia terjatuh tentang tauhid asma wa sifat ini, ikhwan. Terjatuh tentang tauhid asma wa sifat ini. Makanya kewajiban bagi kita untuk benar-benar memperdalami tentang al-imanu billah, beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Saya ulang, beriman kepada Allah harus memenuhi 4 konsekuensi, harus mengandung 4 perkara. Yang pertama apa? Beriman tentang Allah itu ada, wujudnya Allah. Yang kedua, beriman tentang rububiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki dan lain sebagainya. Yang ketiga, uluhiyah, hanya Allah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi, selain Allah pasti batil, pasti salah. Dan yang keempat, beriman tentang tauhid asma wa sifat. Allah mempunyai nama-nama yang indah dan juga sifat-sifat yang maha tinggi yang kita wajib tetapkan sebagaimana Allah tetapkan dalam Al-Quran ataupun Rasulullah SAW tetapkan dalam As-Sunnah, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan juga tanpa tamthil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan tauhid yang kuat bagi diri kita, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan selalu tambahan hidayah kepada diri kita, tambahan selalu petunjuk bagi diri kita, tambahan karunia dan nikmat kepada diri kita. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah Azza wa Jalla bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah jauhi dari su'ul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla tumpulkan kita di masjid ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla juga kumpulkan kita nanti di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.